Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan Bapak Hervin Yogi Pradikta, yaitu metodologi hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu ushul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wajib. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dan bentuk al-iqtida, at-takhir, dan al-wajib. Dan yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Juhaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-muqtabih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iktika atau imperatif ialah tuntunan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak mendapat siksa perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan, disebut dengan wajib. Sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa, disebut dengan haram. Atau takhir atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukan, yang disebut dengan al-ibahah. Perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu 1. Ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. 2. Nadb, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karahah, karahah, tanzih, nadab, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang jani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i, disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang jani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan takalifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Hukum wadi ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, atau musabab, atau sebagai syarat yang lain, atau masyrut, atau sebagai penghalang atau makni adanya yang lain. Hukum wadi dibagi 3, yaitu sebab, syarat, dan mani. Tafsir, salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam, kemudian nas-nas yang terkandung dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayat, tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskan atau melalui pendekatan istihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan istihad sebagai ulama usul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syara yang terperinci. Dari semua definisi tentang istihad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa istihad itu adalah 1. Penggerahan akal pikiran para fuqaha dan usuliyin. 2. Menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. 3. Berkaitan dengan hukum syar'i dan amalia. 4. Menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. 6. Dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kejaniannya. 6. Hasil istihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Segitu saya bisa sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.